Shalom saudara, hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita dengan judul Buta Rohani. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 13 sampai ayat 17, demikian firman Tuhan. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawab orang buta itu, ia adalah seorang nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat orang buta? Atau bertemu dengan orang yang buta? Saya yakin pernah. Seorang yang buta tidak dapat melihat apa yang ada di sekitarnya dengan jelas. Nah, di dunia ini ada dua jenis orang yang buta. Yang pertama adalah orang yang buta secara jasmani, dan yang kedua adalah orang yang buta secara rohani. Saudara, dalam bagian firman Tuhan hari ini dalam Yohanes 9 ayat 13 sampai 34 merupakan kelanjutan dari kisah orang buta jasmani yang disembuhkan oleh Yesus di ayat yang sebelumnya. Namun ternyata setelah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu, muncul orang-orang yang mengalami buta rohani. Orang-orang yang buta rohani. Orang-orang yang buta rohani ini melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus melalui orang yang buta jasmani dan disembuhkan itu. Mereka mendengar kesaksian langsung dari orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka tahu siapa Yesus, namun mata rohani mereka dibutakan oleh ketidakpercayaan. Mata rohani mereka dibutakan oleh pengertian mereka sendiri hanya karena Yesus menyembuhkan orang buta itu di hari Sabat. Di ayat yang ke-16 dikatakan, maka kata sebagian orang-orang Farisi, orang itu tidak datang dari Allah, sebab ia, Yesus, tidak memelihara hari Sabat. Saudara, itu membuat mereka tidak dapat melihat kebenaran sejati. Orang-orang Farisi tidak bisa melihat kebenaran yang sejati bahwa Yesus adalah Allah. Padahal ketika sebagian orang-orang Farisi ini dan juga orang-orang Yahudi yang tidak tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah, mereka mengatakan bahwa ia tidak memelihara hari Sabat. Kata ia di bagian ayat 16 ini itu merujuk kepada Yesus, menunjuk kepada Yesus. Dan di dalam bahasa aslinya kata ia di dalam ayat 16 itu untuk Yesus ini menggunakan kata yang sama dengan kata Allah. Bahkan ketika mereka menyebut Yesus, mereka tahu arti nama itu, yaitu Jehovah is Salvation, Allah penyelamat. Namun, kalau kita membaca di bagian ayat 13 sampai 34, orang Farisi dan orang Yahudi selalu berusaha untuk tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Berusaha untuk tidak mengakui bahwa Yesus adalah Jehovah is Salvation, Allah penyelamat. Saudara, berbicara tentang orang yang buta rohani. Ternyata itu bukan hanya ada di masa Yesus, ada di dunia ini saja. 2000 tahun lebih yang lalu. Tetapi juga ada pada hari ini. Terkadang sadar atau tidak sadar, Anda dan saya, kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang buta rohani. Kita tidak bisa melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Kita tidak bisa melihat
bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu ketika ada badai menghantam dan menggoncang kehidupan kita. Kita menjadi buta rohani ketika keadaan kita ataupun keluarga kita tidak baik-baik saja. Namun, dalam kebutaan rohani itu tidak mengubah fakta bahwa Yesus adalah Jehovah is Salvation, Allah penyelamat. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Yesus. Izinkan Yesus menyembuhkan dan mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita dapat melihat bagaimana Ia meredakan badai di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melihat bagaimana Ia, Yesus, Jehovah is Salvation itu meredakan angin ribut di dalam kehidupan kita. Ketika mata rohani kita dicelikkan oleh Yesus, maka kita pun juga bisa berkata seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 28. Dengan yakin kita bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adalah hal yang indah ketika Yesus mencelikkan mata rohani kita. Kita disembuhkan dari kebutaan rohani. Dan hidup kita bisa memuliakan Allah. Syukur buat salibmu, harga yang telah kau tebus, yang telah angkat semua dosa dan hinaku.